keuntungan kita dengan berbudaya itu dengan kehancuran budaya leluhur kita. Budaya leluhur kita hancur, jati diri bangsa kita hancur, ya. Kita berbangsa dan bernegara juga hancur. Kenapa saya katakan demikian? Karena negara kita NKRI ini kan berdasarkan Pancasila. Seharusnya aparat NKRI, entah itu PNS, entah itu TNI Polri juga tidak beragama. Sehingga bagi para PNS, ya tadi Bu Nani sebagai seorang guru PNS, seharusnya ketika berpakaian kaki, berpakaian PNS, ini tidak boleh beratribut agama manapun. Karena PNS, ya aparat NKRI, PNS, TNI Polri itu tidak beragama. Tapi ketika Bu Nani di rumah mau pakai nikob, ya silahkan toh. Wong itu pribadinya Bu Nani kan begitu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, akhir-akhir ini kita kesulitan mencari wanita Indonesia dengan keanggunan mahkotanya. Bahkan mulai dari kalangan bawah sampai pejabat, ini kesulitan kita mencari wanita yang berciri khas rambut terurai dengan mahkota yang anggun sebagai ciri khas wanita Nusantara. Nah, dengan atas nama agama, mereka secara masif digiring untuk memakai jilbab. Kita akan coba bahas jilbab dalam pergulatan ekonomi dan budaya. Sehingga dalam bahasan ini akan kita petakan, akan kita batasi. Kita tidak bicara jilbab yang dianggap atau diklaim sebagai pakaian syar'i oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Perkara umat Islam di Indonesia itu menganggap jilbab itu adalah pakaian syar'i, yaitu urusan mereka internal. Yang kita bahas adalah jilbab dalam pergulatan budaya dan ekonomi. Karena ketika kita pelajari, bahkan di Google banyak kita temukan bukti-bukti dan data. Di daerah Timur Tengah sana, apapun agamanya, di sana wanita selalu memakai jilbab. Bahkan mulai pada masa Nabi Musa ditemukan jilbab. Di sisi lain, saat ini ditemukan juga di Timur Tengah sana. Entah itu agamanya itu Islam, entah itu agamanya itu Kristen Ortodok, Katolik, ya bahkan Katolik para suster pakai jilbab juga. Kaum Yahudi juga pakai jilbab. Banyak kita temukan foto-foto di medsos, ya. Sehingga jilbab bisa disimpulkan adalah budaya Timur Tengah, budaya Arab. Ini tidak bisa kita pungkiri. Fakta sejarah, fakta real secara culture budaya di Timur Tengah. Tidak peduli apapun agama yang mereka yakini, ya, termasuk kemarin ada foto yang penganut agama Sikh. Nah,
juga pakai jilbab. Apapun agama atau yang mereka yakini, di sana perempuan pakai jilbab. Sehingga bisa disimpulkan, jilbab adalah budaya Arab, budaya Timur Tengah. Perkara tadi saya katakan, umat Islam yang ada di Indonesia mengklaim jilbab adalah pakaian syar'i, ya itu urusan mereka secara internal. Kita tidak akan udik-udik itu. Ya. Apalagi ketika kita baca sejarah penggunaan jilbab untuk umat Islam sendiri berdasarkan hadis Nabi. Dalam sebuah cerita di hadis tersebut ada beberapa wanita, ya salah satunya adalah istri Nabi Muhammad. Ini mau BAB, mau buang air besar. Diceritakan dalam hadis tadi antara rumahnya dengan tempat BAB ini agak jauh. Nah, dalam perjalanan BAB tadi, perempuan ini digoda oleh laki-laki. Akhirnya perempuan tadi lapor kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad memberikan solusi supaya membedakan antara wanita merdeka dengan wanita budak, supaya memakai jilbab. Dan diceritakan di situ, jilbab itu sudah ada sebelumnya, pemakaian jilbab tadi. Jadi sebelum Nabi Muhammad menyarankan perempuan yang mau BAB tadi, buang air besar tadi, memakai jilbab, itu jilbab sudah dipakai oleh masyarakat Arab pada umumnya. Jadi jilbab merupakan budaya. Sehingga tidak heran keluarga Gus Dur, siapa sih yang meragukan keislaman keluarga Gus Dur? Saya yakin tidak ada yang berani meragukan keislamannya. Tapi kenyataannya keluarga Gus Dur, mulai Ibu Sinta Nuriyah, istri Gus Dur, putri-putri Gus Dur, nggak ada yang pakai jilbab. Termasuk istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Foto-foto lama semuanya nggak pakai jilbab. Jilbab baru tren di Indonesia. Ini baru kalau nggak salah pada masa pemerintahan SBY. Baru kurang lebih tahun 2010 kalau nggak salah ya, atau 2000 pada pemerintahan SBY. Ya. Sebelum itu ya, bahkan dulu itu anak-anak sekolah yang di sekolah negeri pakai jilbab malah dilarang dulu itu. Di sisi lain ada keluarga Quraish Shihab, juga tidak pakai jilbab, itu Nazar Shihab. Karena itu tadi, jilbab adalah budaya. Sehingga kita akan bahas jilbab dalam pergulatan budaya dan ekonomi. Kita tidak mau utik-utik ya, umat Islam yang ada di Indonesia mengklaim jilbab sebagai pakaian syar'i. Saya katakan itu umat Islam yang ada di Indonesia, karena tadi sudah saya sampaikan di Timur Tengah, di Arab, apapun agamanya, apapun keyakinannya, perempuan pakai jilbab. Terus kemarin pengalaman saya dengan Mas Puji ke Malaysia, ke Selangor, ke Kuala Lumpur, ini kita lihat wanita-wanita Malaysia, padahal Malaysia ini kan kerajaan berbasis kerajaan Islam. Itu pun di sana kita lihat waktu itu juga banyak wanita yang tidak pakai jilbab. Yang pakai jilbab malah bisa dikatakan sedikit sekali. Barangkali kalau saya buat persentase, dari 10 wanita yang kita temui di Malaysia kemarin, yang pakai jilbab paling cuma 3 orang. Kalau di Indonesia, kita malah kesulitan mencari wanita yang bernuansa Nusantara. Gitu. Ya. Ini mohon maaf para pemirsa, jangan dibenturkan ya, karena tadi sudah kita sampaikan, kita membahas jilbab dalam pergulatan ekonomi dan budaya. Kita tidak ngutik-utik umat Islam yang ada di Indonesia, tanda petik Islam di Indonesia, yang mengklaim jilbab sebagai pakaian syar'i. Silakan saja kalau Anda
menganggap jilbab sebagai pakaian syar'i. Tapi kita sebagai kajian budaya, ya kita mengkajinya dari sisi budaya. Tapi sebelum itu nanti supaya ada kondotakon lebih gayeng ya. Dan ingat para pemirsa, kita adalah lembaga kajian. Kalau Anda tidak cocok dengan kajian kami, jangan marah-marah, bantalah dengan kajian juga. Nah, sebelum itu kita akan buka dengan tembang seperti biasa yang akan dibawakan oleh Bu Nanik Mardiati. Silakan. Rahayu. Rahayu. Mingku ring ukara hakarono karenan mardi sinawang res mining kidung sinu posinu karto ing pakarto pakartining ngelmu luhung tumraping wong tanah Jawa agama ageming haji. Rahayu. Terima kasih Bu Nanik yang sudah membuka tembang. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita. Jilbab dalam pergulatan budaya dan ekonomi. Nah, tadi dari sisi budaya sudah saya sampaikan. Ya. Sehingga bagi para umat Islam yang berorganisasi NU bisa itu buka foto-foto lama, mulai dari istrinya Wahid Hasyim, istrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan lain-lain, tidak ada yang pakai jilbab. Mereka memakai selendang Nusantara. Ini budaya gitu. Nah, di sisi lain tadi kita sudah panjang lebar saya jelaskan dari sisi budaya. Sekali lagi saya tekankan, kita tidak mau utik-utik umat Islam yang ada di Indonesia mengklaim itu pakaian syar'i. Silahkan, yakini itu, jalani. Kita bicara budaya. Karena saat ini semakin langkanya wanita Indonesia, wanita Jawa, wanita Nusantara di negeri ini. Dengan mahkota yang anggun, sehingga sastra Jawa mengatakan rikmani ngandan-nandan, rikmani ngembang bakung, kita sudah tidak lagi kita temukan itu. Bahkan dalam pakaian adat pengantin pun sudah tidak lagi kita temukan itu. Ketika masyarakat kita, karena beragama Islam, waktu akad nikah pakai jilbab silakan saja, itu bukan ranah agama. Akad nikah itu kan ranah agama. Tapi ketika bicara upacara pengantin adat, kenapa tidak memakai adat yang seutuhnya? Kenapa harus mangkro tinggal? Padahal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kenapa kita harus mangrua? Kenapa kita harus mangkro ketika kita melakukan upacara adat? Nah, ketika umat Islam melakukan akad nikah, lah saya nggak mau utik-utik itu karena itu memang ranah agama. Mau pakai jilbab silakan. Walaupun tadi sudah kita sampaikan jilbab pun ternyata bisa disimbolkan adalah budaya Timur Tengah. Tapi kenapa kita harus mangkro?
ketika kita melakukan upacara adat, panggih temanten. Sekarang kita juga bahas lagi dari sisi ekonomi. Coba kita hitung-hitung. Nah, para pemirsa, saya ngajak ngitung. Di Indonesia ini berapa juta wanita, ya. Jumlah penduduk kita kan kurang lebih berapa? 300 juta. Wanitanya ini lebih banyak daripada pria. Taruhlah wanitanya ini mulai kecil ya sampai tua, anggap aja 170 juta dari 300 juta penduduk Indonesia. 60% lebih banyak perempuan. Ini data penduduk yang cukup akurat juga. Nah, taruhlah dari 160 juta tadi yang pakai jilbab, ya, karena kan ada juga yang non muslim nggak pakai jilbab, ya, Kristen, Katolik, ya. Padahal kalau di Timur Tengah orang Kristen Katolik juga pakai jilbab. Cuman kalau Kristen Katolik di Indonesia kan nggak pakai jilbab. Hindu Buddha nggak pakai jilbab. Anggap saja dari 160 juta tadi yang pakai jilbab itu taruhlah 140 juta, ya, wanita 140 juta. Terus satu wanita memiliki rata-rata lebih dari 5 jilbab. Barangkali bahkan ada wanita yang jilbab punya 10 kadang-kadang saya lihat. Karena menyesuaikan warna baju. Nah, anggap aja 5 saja. Nah, satu wanita 5 jilbab. Berarti membutuhkan kain berapa juta kalau kain itu apa hitungannya? Piece itu kan bijian. Satu gulung itu loh. Satu roll itu loh. Berapa juta roll kain yang dibutuhkan? Pertanyaannya, siapakah yang punya pabrik tekstil? Dan saya lihat, mohon maaf, yang punya pabrik tekstil itu rata-rata, mohon maaf, kapitalis non-muslim. Sekarang yang untung secara ekonomi siapa? Coba ayo. Yang untung secara ekonomi. Tetap kapitalis dan itu non-muslim gitu loh. Nah, dalam satu sisi kita sudah menghancurkan budaya kita sendiri, budaya Nusantara, satu sisi kita memperkaya kapitalis, kita memperkaya pabrik tekstil yang punya rata-rata kapitalis dan yang punya kadang-kadang rata-rata PMA, perusahaan modal asing. Nah ini kalau kita hitung ekonomi lah, yang untung kapitalis gitu loh. Dan cobalah para pemirsa ingat-ingat, mulai kapan sih ada jilbab itu? Saya pernah lihat foto IAIN Sunan Ampel Malang, Fakultas Tarbiyah. Foto tahun berapa itu? Saya lihat di medsos itu tahun 80-an atau tahun berapa itu? Ya nggak pakai jilbab, itu IAIN. Gitu. Pokoknya seingat saya itu maraknya jilbab itu pada masa Presiden SBY, jadi belum lama. Sehingga saya pernah mendengarkan videonya Mbak Inayah Gus Dur. Kalau ada yang mengatakan yang tidak pakai jilbab itu masuk neraka. Lah ibu saya, nenek saya, mbah buyut saya semuanya nggak pakai jilbab. Apakah mereka juga harus masuk neraka? Ada itu videonya itu, Mbak Inayah Gus Dur itu. Nah, dari sisi ekonomi, coba kita hitung tadi, satu wanita taruhlah punya 5 jilbab. Yang pakai jilbab taruhlah 140 juta. Lah, kita butuh berapa juta gulung kain? Yang untung tetap pemilik juragan-juragan tekstil yang rata-rata juga kapitalis dan non-muslim. Ya. Inilah yang saya maksud apa? Pembahasan jilbab dalam pergulatan ekonomi dan budaya. Saya tidak mau udik-udik jilbab itu sebagai diklaim umat Islam di Indonesia sebagai pakaian syari. Silahkan yakini, silahkan jalani. Nah ini supaya gayeng ada kondo takon. Monggo mic-nya biasanya Pak Gi ini. Monggo.
Nggih rayu, Rahayu, Sugeng Dalu. Dalu. Iya, saya mau ya kondo ya takon. Nggih. Saya itu dulu mbah saya bahasa anunya itu mak itu. Nggih. Itu tidak pernah pakai jilbab tapi kudung. Nggih, kerudung Nusantara selendang Kudung, biasanya. nggih, selendang itu ya. Ya itu kerudung. Nggih. Itu lah akhirnya marak dengan itu ya, yang penggeraknya itu siapa saya nggak tahu. Nggih. Ya saya nggak tahu. Terus sekarang saya mau kondo takon Nggih. itu apa seolah sekarang di Indonesia itu seolah jilbab itu wajib. Nggih. Ya wajib itu anak yang nggak tahu apa-apa di jilbab. Nggih putu saya aja. Nggih. Mulai melayu jilbab langsung dibawa. Nah ini kan ya Pak. Nggih. Jadi cuma simbolis ya Nggih. untuk anak kecil. Ya silakan sing besar-besar. Nggih. Jadi itu kasihan. Derwotos kabeh langsung ngeten ndek ngarepe nggih ngarepe anu langsung diuncal ngono. Wis cara itu kan nggak tahu. Sebetulnya jilbab itu kan dalam kalau orang Jawa bahasa itu kan ada sakralnya, Nggih. ada keanggunan. Tapi Nggih. namanya anak TK nggak tahu, gitu nggak tahu. Apalagi lari-lari di halaman sekolah siapa lihat Nggih. itu sumuk langsung dilepas, Nggih. dilepas langsung mau masuk lagi dipakai mau semua mencelak gitu. Nah di situ lah. Nggih. Terus yang akhirnya gimana sih itu? Saya juga belum tahu keabsahan dalam hati budaya Nggih. Timur Tengah itu. Padahal Nggih. kita punya budaya sendiri. Nggih. Ya itu aja, makasih. Nggih, terima kasih Pak Giono. Bu Nani, monggo. Rahayu. Memang kalau saya amati ya, jilbab itu menang di segala sisi. Oh, nggih. Iya. Nah, sekarang pun memang kumpul-kumpul itu katakan bukan 10 orang lah, 25 orang itu enggak ada itu yang apa? Yang biasa semua pakai Nggih. jilbab ya. Yang saya katakan di sini memang seperti yang katakan tadi itu sebetulnya dengan maraknya jilbab itu memang kita membuat orang lain kaya memang. Nggih. Iya. Iya. Nah, sementara kita itu kok nggak kroso gitu loh. Kita enggak sadar gitu. Iya. Ini memperkaya kapitalis dan itu malah non muslim malah. Nah, itu secara ekonomi Iya. itu memang ekonomi tumbuh pesat dengan adanya jilbab Iya. itu. Iya. Karena apa? Jilbab itu tidak hanya satu model saja. Iya. Mulai dulu saya dulu nyen sewu, saya memang jilbaban. Nggih. Sekolahan ngajar kemana memang pakai. Nggih. Seolah-olah kalau enggak pakai itu ya pertama ya sungkan dengan kepala sekolahnya waktu itu saya masih guru. Nggih. Lah teman-teman sudah mulai pakai. Seolah-olah itu sudah menjadi sebuah aturan. Nggih. Kalau enggak itu kayak melanggar malah kayak tersudut. Oh iki anu muslimnya kurang kuat. Seolah-olah seperti itu. Nggih. Jadi akhirnya kita pakai. Nggih. Nah pakainya itu karena itu kesadaran atau itu memang karena aturan saya tidak tahu, yang penting pakai saja. Nggih. Nah setelah saya tercerahkan Nggih. itu akhirnya saya sekarang pelan-pelan Nggih. melepas jilbab. Nggih. Ya seperti sekarang ini saya tidak pakai. Nggih. Terus di rumah pun saya sudah mulai. Memang ada sama nih lo ayuan jilbaban, ngoten. Nggih. Wah ya ayuan ini tah jari makku. Lo ngaku wong Jawa kok. Nggih, Saya bilang gitu. Saya kemanapun ditanya, lo tiang Jawi, ngoten. Nggih. Nah, terus di sisi itu tadi segi ekonomi ya. Iya. Karena maraknya jilbab itu akhirnya berganti-ganti model. Nggih. Terus menyesuaikan dengan baju otomatis itu warna-warni. Iya. Nah sekarang seperti saya misalnya jilbab saya itu hampir setengah lemari itu ada jilbab. Oh, lebih 20 berarti ya. Waduh ya lebih. Karena apa? Tiap hari ganti, Iya. berarti tiap hari warna menyesuaikan. Menyesuaikan baju. Iya. Belum ganti yang sekarang model yang gamis-gamis itu otomatis kan juga menyesuaikan jilbabnya juga yang yang
landung. Nggih. Nah, itu kan juga apa modelnya Ya, juga macam-macam Nggih. gitu. Memang bagus-bagus kan. Ya. Dan secara budaya jilbab itu seolah-olah identik, ini merupakan identitas suatu keyakinan gitu Nggih. saya kira. Nah, di sisi lain untuk pandangan spiritual, seolah-olah yang pakai jilbab itu apa ya, soleh gitu loh kayaknya gitu. Nggih. Jadi ya dengan adanya saya ngangsu ilmu di sini, akhirnya pelan-pelan saya sudah mulai belajar Jawa itu apa, terutama dalam hal budaya, terutama pakaian, bahasa itu sudah saya mulai ikuti Nggih. ajaran leluhur terutama Jawa. Dan sekarang yang saya tanyakan, kemarin itu saya sempat debat dengan ponakan saya. Nggih. Katanya jilbab itu memang anjuran di kitab suci, terutama Al-Quran. Betulkah seperti itu gitu? Nggih. Matur nuwun ngoten mawon. Nggih. Rahayu. Rahayu. Makasih Bu Nani, Pak Giono. Nah, ini Pak Giono ini sambil bicaraan serius tapi ngelucu. Mulai simbah saya ini tidak pakai jilbab, jangan kau simbahnya Pak Giono. Wong itu tadi saya katakan sebelum Presiden SBY ya, itu aja belum pakai jilbab ya Pak simbah Pak Giono. Romono jilbab. Jadi ya mohon maaf ya. Saya sedikit saya bukan mau pamer ya, saya nyonya saya itu kan keluarga besar pondok pesantren di Madiun sana. Dan kalau baca tulis huruf Arab ya fasih istri saya itu memang. Bahkan namanya aja nama Arab kan istri saya itu. Itu ya enggak pakai jilbab dulunya itu. Tapi karena sekarang sedang tren itu, padahal istri saya itu sudah pilah-pilah ya. Kalau di acara budaya nggak pakai jilbab, mengikuti saya nggak pakai jilbab. Tapi kalau pas acara di tetangga pakai jilbab, itu pakai jilbab jarang-jarang aja. Itu benar Bu Nani, jilbabnya lebih dari 20. Saya kadang-kadang ya, saya di keluarga saya itu kan demokrasi sekali. Saya dalam artian tidak pernah memaksa gitu. Jadi ya terserah ke pantasnya piye. Nah, ini memang yang harus kita sadarkan itu tadi. Kita bicara jilbab dalam pergulatan budaya dan ekonomi. Kita tidak mau utik-utik bagi umat Islam di Indonesia yang menganggap jilbab itu pakaian syar'i. Nah, kalau pertanyaannya Bu Nani, apakah benar di kitab suci Al-Quran itu tertulis tentang jilbab? Ya. Kalau yang pernah saya baca, ya, saya kan bukan orang agamis, saya nggak ahli agama, tapi saya pernah belajar. Ya. Itu yang penting itu adalah menutup aurat. Sementara pengertian aurat setiap bangsa itu berbeda pengertian aurat. Terus kalau dari kitab suci Al-Quran terbitan Depak, ini para pemirsa bisa buka kitab suci Al-Quran terbitan Depak yang pernah saya pelajari, barangkali sama. Di situ dikatakan julurkan jilbabmu. Saya punya kitab suci Al-Quran terbitan Depak itu saya beli tahun berapa ya? 1993 kalau nggak salah, pas waktu itu saya melakukan akad nikah dengan istri saya. Itu saya baca tulisannya begitu. 1, kita harus menutup aurat. 2, julurkan jilbabmu. Jadi bagi para pemirsa yang lebih paham agama daripada saya, silakan koreksi ya. Tapi saya batasi di situ karena tadi sudah kita sampaikan, di sini adalah karena kita lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, kita tidak akan bicara agama terlalu jauh. Dan bahasan kita bahasi
jilbab dalam pergulatan budaya dan ekonomi. Nah, sementara jilbab yang berkembang yang di masa sekarang ini kan bukan julurkan, tapi kan modelnya kan brukut ya. Bahkan ada yang pakai nikop. Nikop itu yang cuman kelihatan matanya saja itu. Nah, ya. Itu sekali lagi saya katakan, saya tidak akan bicara utik-utik bagi umat Islam di Indonesia yang menganggap itu pakaian syar'i. Kita bahas jilbab dari sisi budaya, pergulatan budaya dan ekonomi. Sehingga harus kita timbang-timbang keuntungan kita dengan berbudaya itu dengan kehancuran budaya leluhur kita. Budaya leluhur kita hancur, jati diri bangsa kita hancur ya. Kita berbangsa dan bernegara juga hancur. Kenapa saya katakan demikian? Karena negara kita NKRI ini kan berdasarkan Pancasila. Seharusnya aparat NKRI, entah itu PNS, entah itu TNI Polri juga tidak beragama. Sehingga bagi para PNS ya, tadi Bu Nani sebagai seorang guru PNS, seharusnya ketika berpakaian kaki, berpakaian PNS, ini tidak boleh beratribut agama manapun. Karena PNS ya, aparat NKRI, PNS, TNI Polri itu tidak beragama. Tapi ketika Bu Nani di rumah mau pakai nikop ya silakan toh. Wong itu pribadinya Bu Nani kan begitu. Dan ini seharusnya para PNS, TNI Polri terutama wanita-wanitanya tuh sadar itu gitu loh. Ketika Anda berpakaian sebagai PNS, sebagai aparat NKRI, Anda tuh tidak beragama. Layani masyarakat apapun agamanya. Jangan terjadi sentimen ketika lihat yang kita layani itu bukan seagama dengan kita, tidak seiman dengan kita. Seagama tapi beda aliran, jangan sensi gitu loh. Karena negara kita bukan negara agama. Jadi harus pilah-pilah. Kapan kita sebagai aparat NKRI, kapan kita sebagai pribadi. Udah pegang mic, mau tambah lagi, monggo. Tambah. Yeah. Itu loh tadi yang katanya terbitan Departemen Agama. Yeah. Al-Quran itu apakah itu bahasanya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Yeah. Karena sejauh ini saya dulu memang ya ngaji pasti, namanya Muslim, ya bolak-balik. Tiap anu mesti dibuka ya itu terus kan saya enggak ngerti artinya, memang jujur saja. Nah, tapi kalau tadi dikatakan julurkan jilbab. Itu kata-kata itu jelas yang saya ngaji tidak saya temukan karena saya nggak ngerti artinya. Itu yang terbitan Departemen Agama itu bahasa Indonesia gitu, apa artinya sekalian gitu. Ada terjemahnya. Saya katakan terbitan Depak, bukan Kemenak. Depak, karena pada waktu itu memang Depak gitu loh. Nah sekarang seolah-olah tadi bicara masa aurat itu seolah-olah kan hanya rambut saja yang ditutupi. Nah kalau sebatas rambut memang ada baru-baru ini kan viral seorang gadis wantik jilbaban terus jualan ternyata ininya buka apa ini payudaranya kelihatan apa ini masuk aurat atau gimana itulah. Nah terus kalau sudah begini itu di sisi mana jilbab itu? Ya itu sedang viral itu sekarang itu. Video cewek cantik pakai jilbab tapi payudaranya kelihatan. Malah diler itu kayaknya. Dipertontonkan ya. Di jalan raya sambil jalan dia membuat video tadi. Nah memang seperti itu. Terus kalau seperti itu bagaimana gitu? Terima kasih Bu Nani. Saya tidak akan menjawab dari sisi agama karena kita memang bukan ranah itu. Yayasan Rakyat Prasojo secara ADRT jelas dikatakan bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi aliran kepercayaan. Kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Saya tidak akan bicara itu dari sisi agama, tapi kita akan bicara dari sisi budaya. Yang jelas dari sisi budaya itu tidak elok. Walaupun atasnya pakai jilbab, cara budaya tidak elok.
taruhlah tidak pakai jilbab, taruhlah pakai sanggul gitu ya, tetap tidak elok. Karena leluhur kita dulu ya. Itu memang payudara itu tidak dianggap sumber birahi leluhur kita. Tetapi leluhur kita dulu mengajarkan apa? Kita pakai kemben. Ya. Kalau acara-acara tertentu, apalagi acara resmi, kita pakai kayak kemben. Kalau kotang, enggak, leluhur kita tidak kenal kotang. Kotang itu dari bahasa Belanda. Tapi kita pakai kemben, pakai bahasa yang di budaya itu kemben, semek ya yang dipakai ya. Stagen kan di sini, ini atasnya stagen loh. Nah, pakai kemben lah. Ada bahasa lain yang semak atau apa sih yang pakai sini. Tapi tetap payudara itu tidak dipertontonkan secara vulgar pada acara-acara resmi. Tapi kalau dalam keseharian itu memang, kalau saya ingat masih kecil itu memang payudara memang apa ya, istilahnya dalam budaya kita, budaya Jawa, tidak menganggap payudara itu adalah sumber birahi. Payudara dianggapnya adalah sumber kehidupan. Sehingga di Mojokerto kita temukan namanya sumber tetek. Ya. Tetek itu kan payudara tadi ya. Sehingga dalam leluhur kita, budaya kita itu tidak menganggap payudara itu adalah sumber birahi. Ya. Tapi kalau yang tadi ditanyakan Bu Nani tadi, tetap dari sisi budaya saya kira juga tidak elok ya, saya dipertontonkan di muka umum ya. Ya. Nah, ini ada lagi yang disampaikan Bu Pak Giono, Pak Mas Hadi, silakan. Rahayu, ingin saya tanyakan apa perbedaan jilbab dan kerudung? Kan kadang di masyarakat itu tanggai kudung aja, padahal itu jilbab kan gitu. Ya. Itu aja dulu. Ya, terima kasih Mas Hadi ya. Ini karena itu bukan budaya kita tidak tahu persis sebenarnya apa sih perbedaan jilbab dengan kerudung gitu ya. Yang saya tahu itu jilbab dengan niqab. Kalau jilbab itu masih kelihatan wajahnya, kalau niqab itu cuman kelihatan matanya saja. Bahkan kelompok tertentu itu mata pun nggak boleh kelihatan, harus pakai kacamata. Ya. Itu kelompok tertentu. Nah, jadi ini bukan ranah budaya kita, sehingga saya nggak paham ya. Tapi kalau di dalam budaya Jawa kan memang tidak mengenal jilbab. Kenalnya adalah selendang Nusantara. Pakai pakai kebaya, kadang-kadang rambutnya disanggul, sanggulnya sanggul sederhana Bu Nani ya, bukan sanggul yang dengan yang resmi itu ya, atau sanggul cemol ya, terus pakai kerudung selendang Nusantara ya. Nah itu kalau ranah budaya kita gitu loh. Sehingga ketika kita bicara jilbab dalam pergulatan budaya dan ekonomi, itu tadi yang kita perlu kita renungkan. Sebagai bangsa Nusantara, bangsa Indonesia, yang harus kita renungkan apa? Kita kehilangan jati diri. Dengan pemakaian jilbab pada wanita-wanita Nusantara, kita kehilangan jati diri. Sepadankah pengorbanan kita dengan kita menghancurkan budaya kita sendiri, menghancurkan budaya Nusantara? Coba direnungkan, sepadan enggak kita dengan kehancuran budaya leluhur kita? Sepadan enggak kita berkhianat pada leluhur kita? Kita mengkhianati leluhur kita. Sementara maraknya jilbab baru kemarin sore atau ibaratnya, baru pada masa pemerintahan SBY. Sehingga ketika kita bicara jilbab dalam pergulatan budaya dan ekonomi, ayo kita renungkan. Kerugian besar yang kita terima, sepadankah kita dengan memakai itu? Tapi kita menghancurkan budaya leluhur kita, kita berkhianat pada leluhur kita. Kita menjadi bangsa yang durhaka dan berkhianat pada leluhur sendiri. Apalagi ketika kita bicara bangsa dan negara, kita udah penghancuran bangsa. Ketika kita bicara negara,
tata negara kita mengatakan NKRI berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan agama. Apalagi ketika kita bicara jilbab masih ada pergulatan tersendiri. Kelompok tertentu menganggap jilbab sebagai pakaian syar'i, tapi kelompok tertentu tidak. Sehingga di Indonesia saja sama-sama agama Islam kan ada yang tidak pakai jilbab. Ini kalau kita bicara pakaian syar'i, pakaian bicara agama. Apalagi kalau kita lihat budaya di Timur Tengah, banyak kita temukan bukti-bukti di sana itu apapun agamanya, apapun keyakinannya, ya perempuannya pakai jilbab. Apalagi kemarin kita di Malaysia selama 8 hari. Padahal Malaysia itu kerajaan yang dasar negaranya itu kerajaan Islam. Itu pun kita lihat dari 10 wanita. Ini mata saya dan matanya Mas Puji melihat langsung. Ini bisa kita lihat 10 wanita di Malaysia pada waktu itu yang pakai jilbab paling hanya sekitar 3 orang. Sedikit sekali gitu. Sehingga ketika kita bicara jilbab dalam pergulatan budaya, ayo kita renungkan. Kerugian kita, kehancuran kita, pengkhianatan kita terhadap leluhur kita. Kita kehilangan jati diri. Sepadankah dengan kerugian yang begitu besar tadi? Terus kalau kita bicara jilbab dalam pergulatan ekonomi, tadi kita kalkulasi ya 140 juta wanita di Indonesia pakai jilbab. Anggap aja 100 juta saja yang pakai jilbab. Setelah kita ngobrol sama Bu Nani, ternyata bisa dibuat rata-rata per wanita punya jilbab 10, bahkan ada yang 20, 25. Berapa juta meter, berapa juta gulung kain yang dibutuhkan. Dan ini bisa tiap bulan ganti loh ini. Berarti membutuhkan kain yang luar biasa. Terus siapa pemilik kain? Siapa pemilik pabrik tekstil? Kapitalis. Dan kapitalis hampir semua non-muslim. Ya. Dan hampir semua kapitalis juga bukan pribumi Indonesia gitu loh. Kita memperkaya orang lain lagi. Ya. Kalau kain-kain asli Indonesia kan seperti songket, kalau dalam peradaban kita kan mengenal tentang batik itu kan motifnya, Bu. Maksudnya proses pembuatan kain. Ya, songket, tenun ya. Ini asli leluhur kita dulu gitu loh. Ya. Saya lihat rata-rata pemilik pabrik tekstil ini kan. Ya adalah milik pribumi ada, tapi berapa persen. Dan itu pun malah non-muslim gitu loh. Tapi kebanyakan yang penghasil tekstil itu kan Cina. Mana lagi Pak penghasil tekstil? Cina, Vietnam. Mana lagi? India. Ini pemilik tekstil, termasuk yang dari Eropa. Ya. Kita sudah berkhianat pada leluhur, kita sudah durhaka pada leluhur, kita sudah menghancurkan budaya sendiri, budaya leluhur, dan kita dari sisi ekonomi memperkaya bangsa lain. Ayo kita renungkan. Terus solusinya bagaimana kalau mohon maaf ini ada saudara kita yang muslim yang kebetulan berpandangan meyakini jilbab ini pakaian syar'i. Nah, ini juga harus kita renungkan juga. Tapi di sisi lain kan tidak semua umat Islam menganggap jilbab adalah pakaian syar'i. Nyatanya tadi saya sampaikan yang masih hidup sekarang loh ya, keluarganya Gus Dur semuanya nggak pakai jilbab perempuannya. Termasuk Bu Sinta Nuria, putri-putrinya Gus Dur. Terus keluarga Quraisy Shihab juga nggak pakai jilbab, termasuk Najwa Shihab. Bicara ke belakang, foto-foto banyak kita temukan bertebaran di media sosial.
bagaimana istrinya Kiai Wahid Hasyim, istrinya Kiai Hasyim Asy'ari dan para pendiri NU, istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, semua juga tidak pakai jilbab juga. Ya. Ini yang harus kita renungkan. Ada lagi tambahan Pak Diono, monggo. Tambahan sedikit. Monggo silakan. Saya mau menjawab, mungkin saya bisa menjawab yang ditanyakan Mas Hadi. Oh ngeten, nggih monggo. Beda jilbab dan kerudung tuh. Kerudung, nggih. Kalau jilbab jelas bukan punya kita. Nggih. Tapi kalau kerudung itu setahu saya sebelumnya maraknya jilbab. Nggih. Itu Mbak Tutut itu pakai kerudung kan, mesti ada sasakannya. Terus kerudung yang transparan itu mesti Mbak Nggih. Tutut Yang tambah cantik. renda itu ya. Iya, itu. Gitu. Terus tadi dikatakan tadi mulai istrinya Gus Dur kan ya itu kerudung. Oh kerudung gitu ya. Itu kerudung. Dan itu pakai selendang Nusantara kalau saya di fotonya itu. Nggih. Nggih. Terus apa Kalau Dulu- Butin banyak pakai sanggulnya kalau Butin itu di foto-foto. nggih, nggih. Nggih. Terus memang zaman dulu apa yang dikatakan Pak Giono memang betul. Nggih. Emak saya, mbak saya itu di rumah pun pakai kerudungnya itu dicantolno terus diginikan. Nggih, lah nggih pakai selendang Nusantara terus dikebatke gitu ya. Nah, Nggih. iya kan itu. Nggih. Berarti itu Mas Hadi bedanya ya. Oh nggih, nggih. Nggih. Oh, nggih. Dan sekarang perlu Nah, yang yang ketahui Mas Hadi, saya ini juga berjuang melawan itu. Nggih. Saya kan saya ini ada di Wanita Bersanggul. Nggih. Nah, otomatis itu kan saya harus Itu termasuk pemberontakan gitu ya. nah, itu kan saya juga berjuang Nggih. untuk mengingatkan bahwa iki lho wong Jawa gitu. Iya. Tapi tantangan saya itu banyak itu. Nggih. Kadang mau tapi kalau suruh lepas jilbab enggak mau. Iya. Padahal kita itu kan judulnya Wanita Bersanggul itu otomatis ya, Ya harus bersanggul. berani. Nah, disitulah tantangan saya. Iya. Nah, bagaimana ya caranya supaya kita itu bisa mensosialisasikan bahwa ini loh budayamu. Nggih. Itu bukan ayo alon-alon itu kok sulit, gimana Nggih. caranya? Nggih, Jenengan, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Nani. Ya, memang salah satu kita membuat konten ini adalah kita memberikan pencerahan. Sehingga tadi kita batasi jilbab dalam pergulatan budaya dan ekonomi. Kita membatasi tidak membahas jilbab yang diklaim, dianggap sebagian, saya katakan sebagian karena tidak semuanya umat Islam menganggap jilbab itu pakaian syar'i. Ya. Kita tidak udik-udik itu. Bagi sebagian saudara kita muslim yang menganggap jilbab itu budaya syar'i, ya silakan saja Anda yakini gitu. Kita membahas jilbab dalam pergulatan budaya dan ekonomi. Nah, yang kita semakin prihatin itu adalah di dunia pendidikan. Kalau terjadi simpang siur, ketidakpastian, keraguan-raguan di masyarakat awam, kita masih memahami lah, karena masyarakat awam. Tapi kalau di dunia pendidikan, seharusnya berisi orang-orang cerdas, tetapi ada pemaksaan pakai jilbab, ini yang kita prihatin gitu. Seharusnya mereka di dunia pendidikan, orang pendidikan kan harus cerdas. Buka Google aja bisa kita temukan kok. Banyak foto-foto orang-orang Timur Tengah. Bahkan saya menemukan video orang Kristen Ortodok pakai jilbab ini melakukan gerakan-gerakan yang mirip sholat. Kemarin sempat heboh itu umat Islam di Indonesia. Wah, itu agama baru itu yang jiplak Islam katanya. Nah, karena mereka tidak paham sejarah. Antara Kristen Ortodok dengan Islam kan duluan Kristen. Lah kok malah dikatakan mereka menjiplak Islam gitu loh. Tapi hanya kelompok kecil kemarin yang teriak seperti itu. Karena saya yakin umat Islam di Indonesia itu banyak yang cerdas gitu loh. Jadi yang mengklaim seperti itu hanya sebagian kecil saja. Ya. Sehingga saya sangat prihatin ketika di dunia pendidikan yang seharusnya berisi orang-orang cerdas, bisa melihat banyak literasi, banyak sumber. Kalau jilbab ini adalah budaya Timur Tengah. Sehingga seharusnya apa? Jangan ada pemaksaan jilbab di sekolah
negara. Kalau di madrasah silakan saja lah. Itu sudah mulai ranah agama toh. Kalau di sekolah negara, sekolah SD negeri, SMP negeri, SLTA, SMK negeri, ini seharusnya tidak ada pemaksaan jilbab. Sehingga sangat prihatin kemarin ketika Bu Nani mengajak anak cewek ya SMP kelas 3 bercerita di sekolahnya dipaksa pakai jilbab, itu kita prihatin gitu. Karena yang saya tahu di sekolah lain, sebagai contoh beberapa waktu yang lalu SMP Wagir 1 ini kan kepala sekolahnya kan teman, namanya Pak Budi. Saya ngobrol dengan beliaunya, beliau mengatakan enggak ada kok pemaksaan jilbab di sekolah saya katanya. Bahkan ketika ada siswi memakai jilbab ini diupayakan ada surat pernyataan dari wali murid. Jadi wali murid membuat pernyataan yang berisi apa? Dengan ini saya menyatakan memberi izin anak saya memakai jilbab. Dengan ini saya menyatakan memberi izin anak saya tidak memakai jilbab. Nah, sebenarnya sekolah seperti itu. Jangan dipaksa diwajibkan, apalagi ini sekolah negeri gitu loh. Pakailah kecerdasan. Di dunia pendidikan kan seharusnya lebih cerdas daripada masyarakat awam gitu loh. Apalagi kalau kita bicara ilmu tata negara itu tadi aparat NKRI ya. Karena NKRI kan dasarnya Pancasila, tentunya aparat NKRI itu tidak beragama. Entah itu PNS termasuk guru, entah itu TNI Polri. Sehingga tadi Bu Nani bercerita ketika masih dinas menjadi guru, menjadi kepala sekolah pakai jilbab, ini sebenarnya salah. Karena Bu Nani PNS, aparat negara. Tapi ketika Bu Nani di rumah, ya, apalagi suaminya udah pernah naik haji berkali-kali, terus di rumah kan Nani pribadi tuh, mau pakai nikop ya silakan aja, yang penting Pak Giono ngizinkan. Nah, dan pengotannya belum luas gitu ya wawasannya, melok-melok. Nah, para pemirsa, ini tadi bahasan kita. Berkali-kali saya garis bawahi, tema kita adalah jilbab dalam pergulatan budaya dan ekonomi. Bagi saudara kita muslim, sebagian muslim yang menganggap jilbab adalah pakaian syar'i, silakan Anda yakini. Kita bicara dari sisi budaya, karena terjadi penghancuran budaya leluhur kita. Kita kehilangan jati diri bangsa. Renungkan untung ruginya. Jangan sampai kita mengejar janji-janji fata morgana, sementara sesuatu surga yang nyata di depan kita hancurkan. Kerugian besar kita dalam berbangsa dan bernegara. Kita sudah durhaka dan mengkhianati leluhur kita. Renungkan untung ruginya. Apalagi setelah kita telusuri, kita bahas yang kaya, ini kan memperkaya kapitalis itu. Dan rata-rata ternyata pemilik pabrik tekstil adalah non-pribumi dan non-muslim. Ada lagi yang disampaikan Pak Giono, Bu Nani, Mas Sampun? Nah, para pengusaha, demikian tadi bahasan kita. Sekali lagi kami mohon maaf bila mana dalam kajian kita, bahasan kita tidak berkenan di hati para pemirsa. Dan kami mohon maaf, mohon dimaklumi bila mana ada kata-kata kami, tata krama kami yang tidak memadai. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.